Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. 1. Bayangkan, suatu bangsa besar yang diselimuti kemegahan simbolik, bendera berkibar, himne dikumandangkan, pejabat berdasi mewah, namun di balik itu semua, aroma busuk menjalar di antara tiang-tiang kekuasaan. Mereka yang semestinya menjadi teladan justru berubah menjadi predator. Dari istana hingga ruang sidang, dari kementerian hingga lembaga pendidikan, praktik pengkhianatan terhadap amanah merajalela seperti epidemi yang menular cepat, menyusup ke segala lini kehidupan. Mengapa negeri ini seperti terkutuk? Tanya seorang pemuda dalam renungannya. Mengapa kebenaran seakan menjadi barang mewah, dan kebohongan bisa menjadi alat promosi? Jawabannya berawal dari satu kisah purba yang diabadikan dalam firman Allah. Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Iblis membangkang bukan karena tak paham. Ia tahu perintah Allah, tapi kesombongan menutup mata hatinya. Senioritas, keakuan, dan asal-usul dijadikan alasan untuk menolak kebenaran. Dari sinilah awal mula sistem pembangkangan lahir. Bukan karena tak tahu, tetapi karena tak mau tunduk pada nilai yang benar. Bukankah itu pula wajah para koruptor di negeri ini? Mereka tahu itu salah, namun karena merasa lebih pintar, lebih senior, atau lebih berjasa, mereka merasa berhak mengambil yang bukan hak. Bahkan dengan pongahnya membalik kebenaran menjadi kesalahan dan menampilkan kesalahan seolah kebenaran. Inilah kepribadian dasar iblis yang menjelma dalam tubuh sistemik bangsa yang sakit. 2. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, ia adalah pengkhianatan spiritual terhadap nurani kemanusiaan. Saat seseorang memakan harta yang bukan haknya, ia bukan hanya mencuri dari rakyat, tetapi meruntuhkan sendi kepercayaan yang seharusnya menjadi pondasi bangsa. Maka tak berlebihan jika Allah memperingatkan dengan firman-Nya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 188. Para koruptor tahu, mereka tidak bodoh. Justru kecerdasan mereka digunakan untuk menyusun strategi licik, menghilangkan jejak, membungkam yang jujur, dan mengatur narasi agar kotoran tampak harum. Mereka bukan cuma pelaku dosa, mereka adalah arsitek sistem keburukan. Lihat saja, bagaimana kasus-kasus besar seperti BLBI, Senturi, dana haji, dan bahkan pengadaan kitab suci bahkan kuota haji, urusan ibadah ikut dilacurkan. Iblis dulu hanya membangkang satu perintah. Namun para koruptor hari ini menciptakan sistem pembangkangan masif, sebuah kerajaan kemunafikan. Lebih dahsyat lagi, mereka menciptakan budaya, menerima salah asalkan menguntungkan, dan menolak benar bila merugikan kepentingan pribadi. Ini bukan lagi korupsi teknis, ini sudah menjadi ideologi iblis yang dibungkus dalam jas kekuasaan. Nauzubillah. 3. Bangsa ini bukan bodoh, tapi dibodohi. Bukan miskin, tapi dimiskinkan. Kata seorang tokoh tua yang rambutnya sudah memutih menyaksikan berita korupsi demi korupsi. Bayangkan, rakyat kecil bersusah payah membayar pajak, namun uangnya disedot oleh para elit untuk membangun villa, membeli kapal pesiar, dan menyuap pejabat lain. Dan saat mereka tertangkap, seolah tak berdosa berkata, itu adalah dana operasional. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. An-Nisa 10. Inilah realitas, sistem kita penuh dengan perut yang menelan api. Dan bila tak segera dihentikan, api itu akan melahap bukan hanya mereka, tapi juga masa depan anak-anak bangsa. Apa solusinya? Dalam riset manajemen kreatif yang saya kembangkan, hanya ada satu jalan, revolusi nilai. Bukan sekadar perbaikan teknis atau ganti pemimpin.
tapi perombakan paradigma melalui 3 pilar. 1. Pembiasaan elitis. Pemimpin dan tokoh publik harus memberi contoh nyata. Mereka harus memulai hidup sederhana, jujur, dan konsisten. 2. Kebiasaan sosial. Jika atasannya bersih, maka masyarakat pun akan mengikuti. Penegakan hukum tak lagi tebang pilih. 3. Keterbiasaan kolektif. Ketika 2 pilar pertama tegak, maka akan lahir budaya baru, budaya yang memuliakan kebenaran, bukan memanfaatkan kekuasaan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Dan perubahan itu harus dimulai hari ini. 4. Skenario iblis di meja rapat. Tak semua pertarungan digelar di medan perang. Sebagian justru di ruang rapat, berkarpet lembut, berpendingin udara, namun penuh jebakan setan. Di balik meja-meja itu, lahir keputusan yang menukar masa depan anak negeri demi lembaran rupiah. Skema proyek disulap bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk memperkaya diri. Mereka membuat aturan, lalu mereka sendiri yang menabraknya. Ironi bangsa ini adalah ketika hukum menjadi permainan, dan keadilan dijadikan barang lelang. Ibarat iblis yang menolak sujud, mereka menolak patuh pada aturan Tuhan dan hati nurani. Dalam hati mereka berkecamuk kesombongan, aku lebih pintar, lebih tua, lebih kuat jaringan, lebih dahulu menjabat. Padahal Allah telah berfirman, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Tapi mereka justru lihai mencampur adukan. Mereka bukan hanya melawan kebenaran, tapi menyulap kesalahan menjadi seolah kebenaran. Ini lebih gawat daripada iblis. Sebab iblis setidaknya tahu dirinya salah, sedangkan mereka merasa suci dalam kebusukan. 5. 3 pilar penebus bangsa. Dalam pusaran kejahatan yang seolah tak terbendung, muncul gagasan untuk mengembalikan bangsa ini ke jalur kebenaran. Sebuah konsep lahir, bukan dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari renungan jiwa dan pembacaan sejarah spiritual bangsa. Inilah 3 pilar manajemen kreatif, pembiasaan, kebiasaan, dan keterbiasaan. Pertama, pembiasaan dari para elitis. Tidak akan mungkin mengubah bangsa jika pemimpinnya tidak menjadi contoh. Seperti Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Amin sebelum diangkat menjadi nabi. Keteladanan adalah akar perubahan. Jika pemimpin mencuri, rakyat akan menjarah. Jika pemimpin jujur, rakyat akan malu untuk berkhianat. Allah mengingatkan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Ahzab 21. Maka elitis harus memulai, bukan hanya lewat slogan, tapi lewat tindakan sunyi yang menjadi terang di tengah gelap. Mereka harus menolak gratifikasi, memutus tali nepotisme, dan bersujud dalam tangis di malam sepi memohon bimbingan. 6. Kebiasaan dan keterbiasaan. Setelah pembiasaan oleh pemimpin, lahirlah kebiasaan di tengah rakyat. Kebiasaan jujur, kerja keras, gotong royong, bukan karena diawasi, tapi karena harga diri dan iman. Ini memerlukan sistem pendidikan yang berkarakter dan media yang sehat. Kita harus membiasakan rakyat menyukai yang benar, bukan membenarkan yang salah. Ketika 2 pilar ini kuat, lahirlah pilar ketiga, keterbiasaan. Bangsa ini akan terbentuk oleh repetisi nilai luhur. Dalam psikologi disebut habituasi, dalam Islam disebut istiqomah. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keterbiasaan inilah titik balik peradaban. Jika jujur telah jadi nafas, korupsi akan menjadi aib. Jika malu telah hidup dalam dada, suap akan mati di laci. Namun semua itu harus dikawal. Karena iblis tak pernah istirahat. Iblis mengintai dari sisi kanan dan kiri. Maka kontrol publik, media independen, lembaga pengawasan yang bersih harus disinergikan. Dari jerat iblis menuju takdir mulia. Korupsi bukan sekadar kejahatan administratif. Ia adalah pemberontakan spiritual.
Ia merusak doa-doa anak miskin, menghancurkan sekolah yang tak jadi dibangun, merampas rezeki nelayan, dan menjadikan agama hanya formalitas. Jika bangsa ini ingin lepas dari cengkeraman iblis modern bernama korupsi, maka harus berani memulai dari diri sendiri. Dari ruang gelap menjadi lentera. Dari ketiak kekuasaan menjadi mercusuar moral. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Raqd 11. Bangkitlah, wahai bangsa yang terpilih. Jangan wariskan kehinaan ini pada anak cucu. Jadilah bangsa yang tidak hanya besar dalam sejarah, tapi juga agung dalam akhlak. Karena hanya bangsa yang bertauhid dengan keadilan yang akan langgeng, sedang bangsa yang menjadikan kebatilan sebagai jalan, akan dihancurkan oleh sejarah itu sendiri. Inilah saatnya, menyingkirkan label Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia, dan menggantinya dengan PEKA, Persatuan Etika Keadilan Abadi. Negeri ini bisa bersih, bisa kuat, jika kita semua menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Mulai dari satu, dirimu. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Al-Isra 81. 7. Kesimpulan, saran solusi. Kepribadian Perkemi, kepribadian iblis. Nas Quran, saat penciptaan Adam telah sempurna, Allah memerintah semua penghuni sorga bersujud pada Adam, maka malaikat dan makhluk lainnya bersujud, kecuali iblis. Ketika Tuhan menanyakan iblis membangkang. Dengan sok tahunya iblis berargumen senioritas, merasa lebih baik dari Adam dengan variabel asal-usul. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah, Al-A'raf 11-12. Dengan dalih senioritas asal-usul, iblis merasa tak pantas hormat ke Adam, akibatnya, iblis buta akan kebenaran, perintah, ketentuan Allah sebagai sang pemilik kebenaran, justru ditentang bahkan dilanggar, demi senioritas. Jika kita kaitkan fenomena korupsi yang kronis menjangkiti semua level negeri ini, ingkar atau tidak itu adalah jelmaan perilaku iblis di atas, bahkan lebih edan. Simak kasus Senturi, BLBI, Hambalang, MK, pengadaan Quran, dana haji, bahkan era Jokowi rentetan tudingan korupsi sangat gila. 1. Kasus IKTP, 2,3 triliun rupiah. 2. Kasus BLBI, 3,7 triliun rupiah. 3. Kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya, total lebih 20 triliun. 4. Kasus PT Duta Palma Group Surya Darmadi, 2,6 triliun rupiah plus kerugian negara 39,7 triliun rupiah. 5. Kasus BTS 4G, Johnny G. Plate, 8 triliun rupiah. 6. Kasus dana bansos COVID-19 Juliari Batubara, 32,4 miliar rupiah. 7. Kasus suap benih lobster, Edi Prabowo, 25 miliar rupiah. 8. Kasus suap KONI, Imam Nahrawi, 11,5 miliar rupiah dan 1,1 juta dolar Amerika Serikat. 9. Dugaan jual beli kuota haji, Yakut Khalil Qoumas, meski belum ada angka resmi, namun diperkirakan keseluruhan korupsi era Jokowi lebih dari 400 triliun. Jika Presiden ada tekad memberantas korupsi, maka para penganut sekte iblis yang notabene para oknum elit negeri, bisa dijerat hukum, karena perilaku sudah melampaui prestasi yang pernah ditunjukkan iblis. Jika iblis hanya pembangkang kebenaran, tetapi koruptor mampu mengkondisikan terbalik, kebenaran jadi kesalahan, bahkan yang jelas salah dapat mereka dijadikan kebenaran yang mereka ciptakan. Iblis tak mampu melakukan hal ini kala itu. Bagaimana meletakkan kebenaran agar berada pada porosnya bukan dikempit di ketiak penguasa. Solusi konsep manajemen 3 pilar. 1. Pembiasaan, baca, pengkondisian. 2. Kebiasaan, dan 3. Keterbiasaan. Wajib dijadikan PROBLEM solving. 1. Pembiasan, penerapan wajib dimulai dari para elit menjadi tauladan dulu, jika tidak maka sulit merubah tatanan seperti mimpi di siang kerontang, pemimpinya berteriak akan kukejar para koruptor sampai ke Antartika, tapi faktanya, pret. 2. Kebiasaan,
Setelah pembiasaan terbentuk baru konsep kebiasaan ditanamkan konteks penegakan peraturan yang ada. 3. Keterbiasaan, wajib dikomitmenkan bersama antara elitis baca, penguasa, dengan segenap elemen bangsa ideal pilar ke-1 dan ke-2 di atas sudah terwujud, maka impian menciptakan tatatan berbudaya terwujud agar para oknum pejabat tak lagi disebut perkemi Persatuan Kemeru Indonesia, nauzubillah.